Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah, marilah kita terus memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dengan nikmatnya Allah masih memberikan kita kesempatan untuk belajar bersama melalui channel ini. Semoga kita semua mendapatkan rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Sebagai manusia, perbuatan dan perilaku yang dilakukan wanita tidak luput dari dosa. Itu mengapa setiap wanita harus berhati-hati agar tak terjebak dalam perbuatan dosa. Pasalnya, ada beberapa dosa yang mungkin tak disadari telah dilakukan seorang wanita dan ternyata merupakan dosa besar. Sebagai pengingat, berikut ini adalah dosa wanita yang paling dibenci Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, banyak bicara. Tanpa disadari, banyak berbicara atau bahkan membual dapat menimbulkan dosa. Hal ini sering dilakukan oleh banyak orang, terutama wanita. Jabir bin Abdullah radhiyallahu an berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya orang yang paling aku benci dan yang paling jauh majelisnya dari aku pada hari kiamat adalah sarsarun, mutasyaddiqun, dan mutafayyikun." Para sahabat menukas, "Wahai Rasulullah, kami telah mengetahui siapa itu sarsarun dan mutasyaddiqun, tapi mutafayyikun kami tidak mengetahuinya. Siapakah mereka?" Rasulullah menjawab, "Mereka adalah orang yang sombong." Hadis riwayat Ahmad, Ibnu Hibban, dan Abu Nuaim. Yang kedua, pergi tanpa izin suami. Dosa tanpa sadar lainnya yang dilakukan oleh wanita adalah pergi tanpa izin suami. Islam melihat wanita yang melakukan perjalanan meskipun dengan tujuan baik namun tanpa izin suami sebagai perbuatan maksiat. Bahkan jika perjalanan tersebut termasuk puasa sunnah, istri yang bepergian tanpa mendapat izin suami telah berdosa kepadanya. Jika mengetahui hal ini, maka wajib bagi suami untuk menegur sang istri. Dalam surat At-Tahrim ayat 6 Allah berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan." Dosa berikutnya adalah berpakaian namun telanjang. Ini terjadi ketika seorang wanita mengenakan pakaian yang ketat dan tipis sehingga setiap lekuk tubuhnya terlihat. Ini merupakan dosa yang tanpa sadar dilakukan oleh banyak wanita. Namun, hal ini tidak berlaku jika dikenakan di depan suami yang sah. Yang keempat, merubah fisik. Salah satu dosa besar yang tanpa sadar dilakukan wanita adalah merubah bentuk fisiknya. Hal ini sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Perubahan fisik yang dimaksud meliputi operasi, implan, sedot lemak, memancungkan hidung, dan perubahan fisik lainnya. Namun jika perubahan fisik bertujuan untuk pengobatan penyakit, masih diperbolehkan dengan dalil untuk menyembuhkan. Yang kelima, berteman akrab dengan lelaki yang bukan mahram. Dosa berikutnya seringkali diabaikan oleh muslimah, yaitu berteman akrab dengan lelaki yang bukan mahram, baik secara langsung maupun melalui sosial media. Rasulullah bersabda, "Tidaklah seorang lelaki berduaan dengan wanita, melainkan yang ketiganya adalah setan." Hadis riwayat At-Tirmidzi disahihkan oleh Al-Albani. Yang keenam, berhias. Dalam urusan penampilan, seorang wanita selalu ingin terlihat cantik dan menarik. Namun, seorang wanita tidak boleh berhias kecuali untuk suaminya. Mencukur alis dan bertato masuk ke dalamnya. Kemajuan teknologi kosmetik dan perawatan kecantikan yang semakin pesat membuat kaum hawa tergila-gila untuk memanfaatkannya. Tak sedikit wanita yang rela mencukur dan mengganti alisnya dengan tujuan mempercantik diri. Tindakan yang mengubah ciptaan Allah ini disebut dengan taghir. Siapa yang melakukannya dipastikan akan mendapat dosa. Rasulullah SAW bersabda,
Allah mengutuk wanita-wanita yang mencukur rambut wajah dan wanita-wanita yang minta dihilangkan rambut wajahnya, serta wanita-wanita yang merenggangkan gigi demi kecantikan yang mengubah ciptaan Allah. Hadis riwayat Muslim. Tak hanya itu, wanita yang bertato juga dianggap melakukan perbuatan tercela dan kedudukannya direndahkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kejaran ini juga berlaku untuk orang yang membuat tatonya. Salah seorang sahabat Rasulullah SAW bernama Ibnu Umar mengatakan, Rasulullah mengutuk wanita yang menyambungkan rambut seorang wanita dan wanita yang minta disambungkan rambutnya, orang yang membuatkan tato dan orang yang meminta dibuatkan tato. Hadis riwayat Muslim. Yang ketujuh, mengabaikan suami sebagai kepala keluarga. Suami adalah kepala rumah tangga yang harus dihormati sesuai dengan ajaran Islam dan sabda Rasulullah. Rasulullah memberikan contoh bahwa jika suami memberi perintah untuk melakukan sesuatu pekerjaan, istri tidak memiliki pilihan lain selain melaksanakan perintah tersebut. Namun saat ini banyak wanita yang mengabaikan peran suami dalam hal ini. Yang terakhir, menyerupai laki-laki. Allah menciptakan manusia untuk berpasang-pasangan agar saling melengkapi dan menjadi penyempurna bagi masing-masing. Diciptakannya laki-laki agar menjadi penyempurna dalam kehidupan perempuan dan sebaliknya. Laki-laki dan perempuan memiliki perbedaan dalam beberapa aspek. Di antaranya adalah cara berjalan, berbicara, berpakaian, dan berpenampilan. Perbedaan tersebut telah melekat bersifat alamiah dan fitrah. Jadi, jika ada perempuan yang berpenampilan menyerupai laki-laki, maka ini termasuk perbuatan yang dibenci Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah SAW bersabda, ada 4 golongan yang di pagi hari dimurkai Allah dan di sore hari dibenci Allah. Ada sahabat yang bertanya, siapakah mereka? Beliau menjawab, lelaki yang menyerupai dirinya dengan wanita dan wanita yang menyerupai diri dengan laki-laki, orang berbuat serong dengan binatang, dan pelaku homoseksual. Hadis riwayat Tabrani dan Ahmad. Dalam hadis lain, Rasulullah SAW juga bersabda, Allah melaknat wanita yang memakai pakaian lelaki dan lelaki yang memakai pakaian wanita. Hadis riwayat Abu Dawud. Demikianlah dosa-dosa yang tanpa sadar dilakukan setiap hari, terutama oleh wanita. Semoga penjelasan tadi dapat memberikan pencerahan bagi kita untuk mengurangi dosa-dosa tersebut. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.